Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apa, selalu bahagia dan selalu siap menerima pelajaran dari setiap guru. Ya, sekarang kita akan membahas materi semester 2 yaitu bab yaitu tentang kalor dan perpindahan kalor. Nah, di sini ada terbagi dua yaitu kalor dan perpindahan kalor. Kita mula-mula membahas tentang kalor. Nah, kalor ini sebenarnya nama lainnya adalah panas. Nah, setiap hari kalian tentu sudah merasakan bagaimana apa itu yang dimaksud dengan panas. Setiap hari kita bisa merasakan panas atau dinginnya sesuatu benda. Nah, di mana kita bisa memperoleh panas? Ya tentu jika kita menyentuh sesuatu yang misalnya api, menyentuh atau dekat di kompor, maka kita akan merasa ada panas. Nah, bagaimana cara menghasilkan panas? Nah, tentu dengan cara menggesek dua-buah benda. Nah, misalnya coba siswa sekalian menggesek telapak tangan, ya, kemudian digesek terus. Nah, tentu lama-kelamaan tangan akan menjadi panas. Nah, begitulah salah satu cara untuk memperoleh panas, yaitu dengan melakukan gesekan antara dua buah benda. Nah, apa yang dimaksud sebenarnya dengan panas atau kalor itu? Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya, karena adanya perbedaan suhu. Ketika dua benda yang memiliki perbedaan suhu bertemu, maka kalor akan mengalir atau berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Contohnya, kita mencampurkan air dingin dengan air panas, maka kita akan mendapatkan air hangat. Nah, jadi kalor itu salah satu bentuk energi. Mengapa? Karena kalor bisa menjadi penggerak suatu benda. Ya, itu yang disebut dengan kalor. Nah, berikutnya kita pindah ke bagian nomor 2, perubahan suhu. Jika suatu benda dipanaskan, maka suhu atau temperatur benda akan naik. Sebaliknya, jika benda didinginkan, maka suhu atau temperaturnya akan turun. Nah, jadi kalau misalnya misalnya air panas ya di rumah biasa kita melakukan memasak air, nah, kemudian kita panaskan beberapa menit, kemudian kan dia panas. Nah, kalau misalnya kita ukur suhunya, maka tentu suhu akan naik. Hal ini membuktikan bahwa kalau benda diberikan kalor, maka suhunya akan bertambah atau mengalami perubahan suhu. Nah, jumlah kalor yang diberikan besarnya sebanding dengan kenaikan atau perubahan suhu benda itu. Semakin tinggi perubahan suhu benda, berarti semakin banyak kalor yang diberikan. Ya, begitu. Jadi, kemudian dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu C sama dengan Q per M delta T, atau Q sama dengan MC delta T, di mana Q adalah kalor, satuannya joule, M adalah massa benda, satuan kilogram, C kalor jenis, satuannya joule kilogram min 1 derajat Celcius min 1, delta T perubahan suhu derajat Celcius. T1. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah benda massa 2 kg dipanaskan hingga suhunya berubah dari 30 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Jika kalor jenis benda 200 joule kilogram derajat min 1 derajat Celcius min 1, tentukanlah kalor yang diperlukan. Nah, ini kita analisa dulu soalnya. Nah, ini kita baca bersama. Sebuah benda massa 2 kg berarti M-nya 2. Dipanaskan hingga suhunya berubah dari 30 berarti T1 30 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius berarti T2 60 derajat Celcius. Jika kalor jenis suatu benda adalah 200 joule kilogram min 1, jika C diketahui C 200, maka tentukanlah Q, ditanyakan Q. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa Q itu adalah MC delta T. Tentu sama dengan M-nya 2, masukkan satu per satu, M2, C 200, delta T itu adalah T2 dikurang T1 ya di sini. T2 dikurangi
T1 sama dengan 60 dikurang 30 tentu 30 derajat Celcius. Nah, Q-nya tentu sama dengan M-nya 2, C-nya 200, delta T 30 tadi. Ini kita kalikan semua jadinya 12.000 Joule. Nah, kita pindah ke nomor 2 yaitu perubahan wujud. Kadangkala kalor yang diserap oleh suatu zat dapat mengubah wujud zat tersebut tanpa menaikkan suhunya. Nah, perhatikan bagan perubahan wujud pada gambar ini. Nah, ini adalah bagan perubahan wujud pada air. Ya, air itu adalah salah satu benda yang bisa memiliki 3 wujud. Dia bisa berubah cair, berupa padat, berupa gas. Ya, misalnya air cair ya. Nah, ini ada proses perubahannya. Dari cair menjadi padat disebut membeku. Sebaliknya dari padat menjadi cair disebut mencair. Kemudian dari cair menjadi gas disebut menguap. Dari gas menjadi cair disebut mengembun. Kemudian dari padat menjadi gas disebut menyublim. Dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Besarnya kalor yang diperlukan suatu benda untuk berubah wujud dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan ml, di mana Q adalah kalor yang diperlukan Joule, M massa benda, L kalor perubahan wujud, Joule per kilogram. Nah, contoh soal suatu benda, masanya 2 kg dipanaskan sehingga berubah wujud dari padat menjadi cair. Jika kalor lebur benda itu 80 Joule per kilogram, tentukan besar kalor yang diperlukan. Nah, kita analisa dulu soalnya. Benda massa 2 kg berarti M2. Berubah wujud dari padat menjadi cair jika kalor leburnya berarti L ya. L 80 Joule per kilogram. Ditanyakan berapakah Q-nya. Ya, berapakah Q-nya? Nah, ini rumus yang kita gunakan, rumus perubahan wujud QML, di mana M-nya adalah 2, L-nya adalah 80. Kalau kita kalikan 2 kali 80, 160. Saya kira itu jawabannya. Saya kira cukup sampai di situ dulu materi kita hari ini. Selanjutnya seperti biasa, Ibu akan memberikan tugas. Dan sedikit saja ini 2 nomor, silahkan dikerjakan di buku tugas. Kemudian dipoto, baru di-upload di Classroom dengan berpakaian seragam sekolah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.